Ini cicak datang dari mana ya? Apa jangan-jangan ini cicak ajaib yang bisa bikin saya kaya? Aku bukan cuma ngambil uang kamu, tapi akan mengambil nyawa kamu. Edi, tolong, kamu sadar Ed. Gue ini teman lo Ed, gue ini teman lo. Sekarang kalian semua boleh pergi. Gara-gara pusaka kujang ini, Aksa batal dinobatkan menjadi Raja Harimau. Jadi sekarang aku punya kesempatan untuk menghabisi dia. Aku yakin Aksa sekarang pasti bersama Prabu Siliwangi. Mana dia sekarang? Coba bayangkan. Kamu tidak bisa lari lagi, Ki. Serahkan kujang itu. Rupanya kalian menjebak aku. Kembalikan pusaka kujang itu sebelum ada korban lagi. Ya, memang akan ada korban. Dan korbannya adalah kalian. Serang dia. Aku harus mendapatkan senjata kujangku sebelum jatuh ke tangan orang yang berwatak jahat. Ayo Putih, kita susul Nyi Brom dan Adin. Aku harus bisa mencuri perhatian Ihsan. Bagaimanapun sulitnya, hanya itulah satu-satunya jalan. Astaga, itu adalah cahaya pusaka kujang. Aku harus mendapatkannya kembali dan menyerahkan ke Gusti Prabu. Aku harus susul mereka. Untung aku yang datang duluan sebelum mereka. Aksa, cepat kembalikan pusaka itu kepadaku. Ki Sanjaya. Dialah yang telah membunuh ayahku. Ilmu masih cetek. Berani melawan aku. Akulah lawanmu, Ki Sanjaya. Biar aku hadapi dia, Mas.
cepat kau kembalikan kujang pada Gusti Prabu. Ampun Gusti, jangan bunuh hamba. Kisanjaya harus dihabisi Gusti Prabu. Dia telah membunuh ayahku dan nyawa akan dibalas dengan nyawa. Aku minta maaf atas kematian ayahmu. Itu kejadian yang tidak sengaja. Bagaimanapun dia adalah adikku. Bagaimana mungkin aku membunuh dia? Ampun Bintari, aku sangat menyesal. Aku tidak akan mengampunimu sebelum kamu membayar lunas utang nyawa ayahku. Bintari, jangan lakukan itu. Kamu masih terluka, tidak usah paksakan diri. Kamu telah melakukan kesalahan yang besar, Kisanjaya. Kamu telah berani menculik senjata kujangku dan membunuh Kisampar. Untuk itu, aku akan menghilangkan seluruh kekuatan. Jangan Gusti Prabu. Kalau kau cabut kekuatanku, sama saja Gusti mencabut nyawaku. Jangan Gusti Prabu. Jangan. Sudahlah, dia cuma pingsan. Pada saat dia sadar nanti, dia tidak lagi menjadi Kisanjaya yang dulu. Karena dia tidak mempunyai kekuatan apapun. Capek benar. Cicak. Sial itu tuan cicak. Berisik amat sih suaranya. Nih cicak gak seperti biasanya ini. Aduh. Dari mana asalnya sih? Astagfirullahaladzim. Hus. 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 Kok makin banyak ini? Hus. 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 Edi. Kamu siluman cicak. Bapak Ahmad yang terhormat. Tadi Bapak sudah menghina saya. Jadi sekarang rasakan pembahasan saya. Edi, saya minta maaf Edi. Tolong jangan apa-apakan saya. Bawa pergi cicak-cicak ini. Habisi! Jangan sampai ada yang melihat. Saya mohon. Sertifikat saya. Ternyata Bapak ini kaya juga ya. Sangat kaya. Tolong! Untung tidak ada orang di rumah. Jadi saya bisa gasak semuanya mungkin.
Saat ini Ihsan lagi menjaga Bintari. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bintari. Aku takut Bintari menggodai Ihsan. Aku harap Ihsan tidak tergoda. Karena bagaimanapun, meskipun Ihsan tidak tahu, sebenarnya aku ini adalah Nadine, istrinya. Ihsan, aku harap kamu menjaga cinta kita. Jangan pernah berpaling dari aku. Jalan. Emang ada orang. Ribet lu mah. Iya. Sana doang, Cang. Depan rumah Pak Ahmad kenapa banyak cicak ya? Ternak apa bagaimana sih? Suaranya nggak enak banget. Jangan-jangan ini cicak jadi-jadian ya, Jul? Ini pasti cicak jadi cicak. Sama aja. Itu tuh ada kebakaran tuh di belakang rumahnya Pak Ahmad. Astagfirullahaladzim. Buru-buru sana. Partok, sama lu, ayo lu ikut gua dah. Iya, Bapak. Iya. Buruan. Push. Kamu bisa melihat cicak. Kabur lagi. Pelan-pelan tuh kena gua. Iya. Ucuk. Sepuluh lu. Bakaran! Awas! Berbahaya, awas! Awas api! Bartok, yang bener apa itu? Yang atas itu ada! Nah, semuanya! Ya ilaha illallah. Mendingan Cuk. Lumayan. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Cicaknya udah mulai habis. Jol, tugas lu tuh bawa cecek-cecek ke rumah gue ya. Mau gue masukin toples? Siap, Ustadz. Tenang aja, itu mah urusan Acul ya. Yeah.
Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, nih. Ayah kenapa ini Pak Ustadz? Pasti lu kesurupan jejak-jejak tadi. Masa sih? Kok gua kagak inget sih Pak Ustadz? Alah, masa. Paling lu pura-pura doang mau celakain kita berdua kan? Enggak benar emang kagak inget. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Pak Ustadz ya. Maaf ya. Iya, untung aja gua kagak apa-apa. Lu dorongnya kenceng banget sih lu ah. Ya udah kalau begitu kita tolongin Cang di sana, ya. Iya Pak Ustadz. Tuh rumahnya si Ahmad bakaran. Iya. Ayo. Udah buruan. Takut kesurupan lu. Udah. Itu tuh. Udah mati. Alhamdulillah, akhirnya mati juga tuh apinya. Udah kagak ada. Udah. Buntelan singkong, matinya udah kagak ada. Matinya api dah tuh. Mati. Iya udah padam tuh. Lu pakai keluarga yang lain dah. Lu benar nih puing-puing kudu dibersihin ya. Kemudian sekarang dah. Lu mau kami. Bantuin luar Cang. Lu masuk ke dalam. Ayo, awas. Astagfirullahaladzim. Cek. Innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, suara cek ini. Ayo kita baca doa. Oh, waladala. Ini suara cicak kejadian kok meneror banget ya. Kagak ada wujudnya kok cembudak suaranya keras banget. Iya. Gimana nih, Tat? Ustaz gimana, Tat? Ya udah kita baca doa yuk sama-sama. Ayo, Tat, udah, Tat. Ibu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ustaz, aku yakin Pak Ahmad meninggal pasti gara-gara cicak jadi-jadian itu, Cak. Tapi siapa yang miara cicak jadi-jadian nih? Kita harus segera nangkap nih Pak Ustadz. Iya. Iya, biar kita harus tahu. Ayo, angkat. Berat banget. Ayo. Saya bertambah kaya. Sertifikat rumah juga udah kembali. Mas! Mas kenapa berubah jadi cicak? Dan itu pasti uang curian, ya kan? Nita, kamu jangan berisik. Nanti tetangga pada tahu. Ini sekarang gini, kalian berdua pergi aja sekarang, ya? Cepat. Mas, aku tidak rela jika Mas mencari nafkah dengan cara yang tidak... Cukup. Jangan sakiti istri saya. Dia tidak bersalah. Biar saya akan bicara sama dia nanti. Ya. Ya, Nita. Nita, jangan pergi. Nita.
Nita. Sepertinya Nita udah dirasuki cicak. Nita, kita masuk aja ya. Aku akan ngomong sama cicak-cicaknya supaya kamu dilepasin. Ayo. Nita! Iya, jadi anak yang ngujak gue bocah anak-anak ngujak juga. Nita! Kayak suara Bang Edi. Di mana? Apa jangan-jangan Diam. Nita! Nita jangan pergi, Nita! Itu suara Edi. aduh, nya babe takut ade ape-ape ame Bang Edi. Nadine khawatir. Iya, itu suara Edi. Lihat yuk, semuanya. Ayo. Ayo buruan, Ustaz. Aduh, tungguin. Apa itu ya? Nita turun, Nita! Nita itu bahaya, Nita! Nita, bunuh diri itu dosa, Nita. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang bunuh diri. Iya, Nita turun. Turun, Neng. Udah turun sini. Nita, ingat anak lu kan masih kecil, masih butuh kasih sayang lu. Buruan turun. Bener dengerin. Lihat turun, Nita, turun. Pak Ustadz, kayaknya Mpok Nita kagak sadar. Coba kalau lihat sorotan matanya seperti kepengaruh sesuatu. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Masya Allah. Ayo kita berdoa. Bismillah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yasma'u indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'iduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nita itu sadar. Kenapa aku ada di sini? Alhamdulillah, akhirnya lu sadar. Ya udah, buruan turun. Hati-hati ya. Iya, turun hati-hati. Iya. Awas. Nita, gimana nih? Ya Allah, Nita gimana, Tat? Ustaz, tuh. Gimana, Ustaz? Gimana? Cek. Innalillahi. Nita bangun, Nita! Nita bangun! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nita! Percuma saya kaya, tapi keluargaku nggak ada, lenyap. Ini semua karena kalian semua nih. Hah? Kalian semua nih. Istri saya nggak ada. Anak saya menghilang ke mana? Di mana anak saya? Kembalikan! Kenapa nih? Lu harus apa dia? Atau akan kuhabiskan kalian semua. Hah? Balikan! Gimana ini? Si Edi kabur ke Din. Pak Ustadz, ayo ngejar Bang Edi. Iya Pak Ustadz. Lu jangan begitu dong. Tar dulu, sabar. Iya, ntar lu kenapa-napa Lu gimana? bertiga urus ini. Tat, sama lu. Ayo, terus lah. Semuanya ikut aja. Udah biar. Ayo, lurus ini. Ya ilah, lu urus ini. Lurus. Tolong!
Dia ngambil cicak-cicak ini di rumah kosong. Katanya bisa bikin kaya. Astagfirullahaladzim. Itu syirik namanya. Iya benar. Iya bener syirik. Hah? Dosa besar gue. Iya, Ustaz. Saya tobat, saya nggak mau lagi. Saya nggak mau. Lu beneran kapok lu, tobat lu. Iya, Be. Iya, Be. Saya nggak mau lagi, Be. Kalau ini cicak mau ambil istri saya. Dia malah nyerang gua nih. Ada deh. Malah nyerang gua. Kalau mereka di sini, Ae kagak bisa gunain kekuatan Ae. Ae mau nggak mau mesti nyuruhnya sama Babe pergi. Babe, Amenya pergi aja dari sini. Ini bagaimana? Udah Babe, Amenya tenang aja, ya. Nanti Nadine cari cara. Yang penting sekarang selamatinnya sama Babe dulu. Segera Babe, Amenya pergi dari sini. Lu juga ya ikut ah. Ntar lu kenapa-napa lagi. Tenang aja, Nadine nanti nyusulnya sama Babe ya. Pak Ustadz tolong bawanya sama Babe Nadine ya Pak Ustadz. Pak Ustadz! Jangan pergi! Iya, Nadine, makasih. Jumlah mereka sangat banyak. Aku gak akan sanggup menghadapi sendiri. Aku harus minta bantuan Nyi Bloro. Aku datang, Nadine. Nyai, bantu aku Nyi untuk menghadapi cicak itu. Baiklah. Ayo kita serang mereka. Cicak-cicak gaib itu telah menyerap energi tubuh Edi. Nadine, ini bisa berbahaya. Nyai, kita hancurkan saja cicak-cicak itu, Nyi. Jangan. Salah satu cicak itu adalah anak saya. Tolong, saya titip anak saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Edi. Nyai, gimana kita mau melawan cicak-cicak ini? Takutnya di antara salah satu cicak-cicak ini ada si Romli, anaknya Bang Edi, Nyi. Coba aku panggil ya, Nyi. Romli. Kamu di mana sayang? Encing panggil ke kamu. Nyai, aku yakin ini si Romli. Karena kalau aku lihat dari tatapan matanya tidak seperti kebencian, tetapi melainkan dia meminta tolong kepada kita, Nyi. Sekarang amankan cicak itu. Kita hadapi cicak lainnya. Iya, Nyi. Astagfirullahaladzim. Dia di mana, Nyi? Cica barusan. Bapak! Bapak! Pak, bangun, Pak! Bapak! Bapak! Kamu yang sabar ya sayang. Bapak kamu itu udah meninggal.
Tetapi satu hal yang patut kamu syukuri. Sebelum bapak kamu meninggal, bapak kamu bertobat. Bapak! Ibu kemana? Ibu kamu juga udah gak ada, udah meninggal. Ibu! Bapak! Allah, kasihan banget ya nasib si Nita ya. Padahal dia tuh kagak tahu apa-apa. Tapi terpaksa dia jadi korban dah. Iya, gue juga gimana ya. Tapi ngomong-ngomong si Nadine belum datang juga, kemana tadi katanya mau nyusul. Iya, Ayah juga jadi was-was. Udah buruan cek deh bang. Kali Ayah butuh bantuan. Yaudah, cek dulu dah, coba dah. Sini Tong. Din, si Edi mana? Babe, Nya, Bang Edi kagak bisa Ayah selamatin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu! 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 Untung saja si Edi ini bertobat sebelum meninggal. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah Zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya ajab, kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Allah mengampuni dosa-dosa Pak Ramji dan diterima semua amal baiknya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Haruslah datang. Arul nggak sempat ngeliat jenazah kakek, maafin Arul ke. Maafin. Duh, ikhlasin dah, ya. Kakek lu sekarang udah ada di alam yang beda sama kita, ya. Yang penting lu kirimin doa buat kakek lu. Tuh yang dibutuhin kakek lu sekarang. Pan lu cucu atu-atunya. Doa keturunan tuh ya, pasti bakal nyampe, ya. Iya, Turul. Iya, Be. Tapi sekarang Arul udah nggak punya siapa-siapa lagi, Be. Bapak sama ibu udah meninggal duluan. Sekarang kakek. Kasihan kakek Ramzi meninggalnya sendirian, gak ada yang ngurusin. Padahal dia sudah beberapa kali nikah, tapi semua istrinya meninggal dan nggak ada keturunannya. Cuma bini yang pertama yang ngasih anak, itu juga cuma Atu. Ibunya Sarul itu udah meninggal juga. Jadi emang bener, cuma si Arul keluarganya, gak ada yang lain lagi. Subhanallah. Pakai ngumpi lagi segala. Arul, ini sudah takdir. Apalagi kalau manusia sudah sampai pada ajalnya, tidak ada yang bisa memaju atau mundurkannya. Dan setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajal. Hanya tinggal menunggu waktunya. Siapa di antara kita yang akan menghadap Allah duluan? Ini kesempatan aku. Aku harus bisa dapetin Arul. Udah lama aku suka sama dia, apalagi sekarang dia bakal jadi pewaris tunggal harta kakeknya. Arul, aku turut berduka cita ya atas meninggalnya kakekmu. Makasih ya. Makasih juga udah datang. Ya nggak apa-apa. Kita kan sudah berteman sejak kecil. Jadi kalau kamu sedih, aku ikut sedih. Inyong juga ada. Iya Rul, jangan sedih mulu ya. Kan masih ada Acul, bisa temenan kita ya. Makasih ya Pak udah datang. Iya, sama-sama.
Kakek, aku udah lama banget gak kesini. Sekali kesini kakek udah gak ada. Gimana kek? Lebih kencang lagi gak? Sudah. Ah cukup? Oke. Iya. Gini kek, maaf loh sebelumnya. Boleh nggak Arul nanya sama kakek? Apa itu Arul? Gini loh kek, selama Arul tinggal sama kakek, Arul kan nggak pernah ngeliat kakek keluar rumah, ketemu sama orang. Tapi yang Arul bingung, kakek punya kekayaan ini tuh dari mana ya kek? Tumben kamu nanya seperti itu. Iya maaf loh kek, ya soalnya kan Arul nggak pernah ngeliat kakek sibuk gitu, kayak misalkan kayak orang-orang misalkan kerja ke kantor apa gitu loh kek. Nanti kalau sudah tiba waktunya, kamu akan tahu. Yang jelas, semua harta ini kakek akan wariskan ke kamu. Satu syaratnya, kamu harus menikah dulu. Menikah? Tapi maaf kek, kenapa harus menikah? Kalau kamu menikah, harta ini akan malah tambah banyak. Dan kau akan memiliki semua harta ini. Banyak banget barang-barang antik. Aku apain ya? Apa aku jual aja? Aja ya? Coba deh aku lihat di sini. Apaan nih? Ini bukannya kayak jalangkung ya? Ngapain juga kakek punya kayak ginian? Gue coba. Jalangkung di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Gimana aku? Kenapa aku bisa ada di sini? Arul. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku cuma ingin memberitahu. Kamu harus menikah. Jika tidak, kamu akan jatuh miskin dan kamu akan menderita selamanya. Tapi apa hubungannya menikah dengan miskin? Lakukan saja. Jangan banyak tanya. Tapi kenapa harus menikah? Lakukan. Tolong! Aku cuma mimpi. Aku mimpi. Tapi masa iya sih? Kalau aku nggak nikah, aku bakalan jatuh miskin. Tadi kan jelangkung gitu ada di kamar kakek. Tapi kenapa ada di sini?
kenapa? Kamu mual lagi? Nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa. Udah kamu nggak usah terlalu khawatir ya. Nadine tolong ambil minum buat aku ya. Oh iya. Nggak usah. Biar aku aja yang bikinin minum buat suami aku. Nadine sebaiknya kamu pulang ya. Ini udah malam. Nanti orang tua kamu nyariin loh. Kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang sebentar ya. Aku bikinin minum buat kamu. Iya. Dengan obat tidur ini, aku akan menjebak Reno. Seakan-akan dia tidur sama aku. Sejak menikah, dia terus bersikap dingin sama aku. Marah? Mana minuman aku? Ini. Makasih ya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, cuman kaget aja kamu tiba-tiba masuk soalnya nggak kedengeran langkahnya. Oh, ya sorry. Tadi aku haus banget soalnya. Ya, halo? Bagus. Ternyata gampang banget bikin Reno minum obat itu. Sekarang aku tinggal nunggu reaksinya. Apa? Ada masalah di kantor? Emang gak ada yang bisa ngurusin sekarang? Ya udah, saya kesana sekarang. Reno, ada apa Reno? Aku harus balik ke kantor sekarang juga. Ada masalah di sana. Please jangan pergi ke kantor ya, kamu di rumah aja ya. Lamaran ini penting banget masalahnya. Aku harus selesaiin sekarang juga. Kalau nggak aku bisa dimarahin sama dewan direksi. Iya tapi Ren please. Ya udah, kamu kenapa sih? Biasa juga kamu tinggal sendirian di rumah nggak apa-apa. Aku nggak mungkin kasih tahu Reno kalau teh itu udah aku kasih obat tidur. Tapi kalau sampai dia nekat jalan, aku khawatir. Ini sangat berbahaya. Aduh gimana ya? Udah, aku pergi dulu ya. Aneh banget sih, kok tiba-tiba ngantuk gini ya? Woi, bawa mobil yang bener lo! Astagfirullahaladzim. Halo? Iya Nya, ini Nadine bentar lagi pulang, masih tunggu angkot. Jangan khawatir ya Nya. Assalamualaikum. Woi! Itu pan mobilnya si Reno. Kok oleng begitu? Aku harus bisa menghentikan, kalau enggak takut terjadi apa-apa sama Reno seperti kejadian Papa Ihsan sama Tante Dewi. Woi, mabok lu! Ya, mobil ugal-ugalan. Kalau mau mati jangan ngajak-ngajak. Aduh, aku harus menghentikan mereka. Kasihan Reno, jangan sampai dihakimi sama mereka. Gimana caranya ya? Kita hancurin aja yuk. Reno, aduh, kenapa gak bisa dibuka lagi? Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Aduh, Reno, Pak, berhenti Pak, tolong saya.
Ada apa, Mbak? Ada apa, Mbak? Ini teman saya lagi kecelakaan. Tolong bantuin teman saya, Pak. Tapi pintunya nggak bisa dibuka. Ya Allah, kenapa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Dah, bawa ke rumah sakit dah. Ayo. Kunci nih. Buka bang pintunya bang. Tarik ini. Gak bisa ini. Ayo. Kita pecahin aja, kita pecahin. Jangan bang. Coba lagi, Pak. Buka aja. Alhamdulillah kebuka. Ayo dah, kita bawa ke rumah sakit. Iya. Mbak kenal? Kenal, Pak. Saya bawa ke rumah sakit ya, Mbak? Iya. Taruh pickup belakang, tak. Reno, ya ampun Reno, gimana keadaannya? Reno tadi hampir kecelakaan karena waktu dia mengendarain mobil dia tertidur. Pasti dia ngantuk karena minum obat tidur dari aku. Tapi kenapa Nadine bisa ada sama Reno sih? Nadine, kenapa kamu ada di tempat kejadian? Kamu jangan salah sangka dulu. Aku gak sengaja lihat Reno, mobilnya oleng ketika aku lagi tungguin angkot mau pulang. Terus langsung aku bawa ke sini. Pasti Nadine pakai kekuatannya buat nolong Reno. Kalau enggak, mungkin Reno udah luka parah. Untung aja Reno gak kenapa-napa. Tidak ada masalah apa-apa sama pasien. Cuma dia sedang dalam pengaruh obat tidur. Obat tidur, dokter? Aduh, gawat nih kalau sampai ada yang tahu aku yang ngasih obat tidur ke Reno. Iya. Apakah pasien mengalami depresi berat sehingga mengonsumsi obat tidur? Apa mungkin Reno depresi karena pernikahannya yang gak bahagia? Belakangan ini suami saya memang lagi banyak masalah di kantornya, Dok. Jadi mungkin depresi karena itu. Oke, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi saya sarankan pasien untuk menjalani rawat inap untuk observasi lebih lanjut. Makasih, Dok. Gagal lagi di berduaan sama Reno. Padahal aku bisa bikin Reno tidur berdua sama aku. Dan aku bisa pura-pura hamil karena dia. Kenapa itu jalanku muncul? Muncul lagi. Tolong! Kakek. Apa jangan-jangan kakek meninggal karena jalanku ini? Enggak bisa. Aku nggak mau celaka kayak kakek. Aku harus singkirkan jalanku ini. Tapi gimana caranya? Kalau aku buang gitu aja, jalangkung itu pasti akan muncul lagi. Aku harus cari cara lain. Aku harus cepet-cepet ngubur ini jelangkung. Biar jelangkung ini nggak neror aku lagi. Kenapa suasana jadi begini? Aku harus cepat kabur. Ampar pisang, pisangnya belum masak. Masak sebiji dikurung
Waladala. Wow! Ada kuburan Amras tuh. Ayo kita samperin. Kita lihat. Astagfirullahaladzim. Kuburannya Amras. Berarti mayatnya mau keluar tuh. Kita lapor apa? Begitu. Jangan tinggalin gua. Acan. Jangan takut. Kabur. Aduh. Kabur. Habis? Habis ya sambelnya udah. Ayo bikin lagi dah. Ya. Tenang. Minum dulu. Job, kasih minum, Job. Iya, Job. Kita minum, Job. Masalah makan urusan belakangan, Job. Dari mana sih? Lu gimana sih? Tengah sopan apa sih lu? Dikasih gelas. Kita dah. Ada informasi yang sangat penting. Kuburan Amras, Job. Lu yang bener lu. Apa sih ngarang bebas lu? Ngada-ngada aja nih bocah nih. Bukan nggak ada sih emang benernya. Kalau gitu kita ke sana. Sekarang. Ayo, ayo. Ikut kagak? Ikut dong, lu ikut. Ikut lah sekalian, Cang juga ke sana. Itu apa? Lu nih. Ini makan aja dulu ya. Urusan bentar ya. Apa biasa dah. Ayo. Buru. Mana? Lu tunggu sini. Iya, cepet balik ya. Bukan. Mana? Kuburannya Amras. Mana? Tuh lihat. Senyum. Terus gimana Pak Ustadz? Berarti mayatnya kagak ada lagi tuh, lihat tuh Pak Ustadz. Waladala. Ini kuburan kok kecil? Pasti kuburan anak-anak nih. Waduh, berarti ini anak-anak lagi jadi tuyul gimana nih? Lu kayak gitu jangan dengerin. Paling juga dia bohong, ini mah ambles biasa, belum tahu kita kan. Acul, Parto, sekarang lu keliling-keliling ya. Lu cariin siapa sebenarnya yang telah mengambil mayat. Enggak Pak Ustadz, takut Inyung lah. Iya Pak Ustadz, kagak mau Pak Ustadz, takut. Emang tugas lu pada. Takut jangan. Keamanan apa aja? Lu kagak usah takut sama makhluk gaib. Karena jika seseorang memiliki iman yang kuat dan memiliki ilmu serta menjaga batasan-batasan Allah, maka setan akan menjauh darinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda pada Umar bin Khattab, demi yang jiwaku di tangannya, tidaklah setan menjumpaimu ketika menempuh satu jalan, kecuali pasti mengambil jalan lain yang tidak pernah kau lalui. Nah, yang bikin setan makin berani sama manusia, karena manusianya sudah takut duluan sama setan. Jadi setan merasa sombong, bahkan berani mengganggu orang pakai wujud dan fisiknya nih. Itu akibat lemahnya iman dan akidah. Tuh, pada dengerin tuh omongannya Pak Ustadz. Jangan pada takut. Tuh. Ya, Ianya udah didengerin. Emangnya mama ke Rugaya kagak takut kalau ada tuyul masuk rumahnya kagak. Gue serpet. Ini kenceng banget sih. Ih bang, ngeri bang. Serem. Gimana sih Nya? Katanya kagak takut. Nya sendiri yang bilang takut. Itu namanya cupu. Dah, balik kan. Mau dagang lagi. Ayo, buru. Cang. Nya buruan, ayo buruan. Aku yakin pasti jelangkung itu nggak akan ganggu aku lagi. Is, ngagetin aja kamu. Iya maaf, nggak sengaja. Lagian kamu ngapain sih di sini? Dan kamu pulang. Kalau aku bisa menikah sama Aru, aku bisa mewarisi rumah ini juga. Kenapa jelangkung itu balik lagi? Padahal aku sudah menguburnya. Gimana mungkin jelangkung itu bisa keluar dari dalam tanah dan kembali ke sini? Kamu harus menikah. Jika tidak, kamu akan jatuh miskin. Kamu akan menderita selamanya. Nanti kalau sudah tiba waktunya, kamu akan tahu. Yang jelas, semua harta ini kakek akan wariskan ke kamu. Satu syaratnya, kamu harus menikah dulu.
Apa mungkin jelangkung ini terus datang karena dia mau aku nikah seperti permintaan dalam mimpi itu? Mungkin kalau aku nikah, jelangkung gak akan ganggu hidup aku lagi. Dan aku juga selamat, gak meninggal seperti kakek. Lagian, aku juga memang butuh duit buat memulai usaha. Karena kantor lama aku bangkrut. Warisan kakek baru bisa jatuh ke tanganku setelah aku nikah. Arul, ayo kita makan. Aku udah siapin masakan khusus buat kamu. Ya udah kalau gitu, ayo kita makan. Yuk. Tunggu sebentar. Arul, sebenarnya kamu tuh udah punya pacar belum? Pacar? Terus tipe cewek kamu tuh kayak apa? Oh ya Is, sebenarnya aku itu pengen nikahin kamu. Hah? Kamu serius? Iya, aku serius. Ya karena sebenarnya aku emang gak suka pacaran. Ya karena kenapa? Karena aku nggak mau orang-orang nanti timbul fitnah sama aku. Gitu. Jadi sebaiknya gimana kalau kita nikah? Karena kenapa? Karena kamu udah perhatian banget sama aku. Contohnya apa? Ya ini, kamu bikinin makanan buat aku, ya kan? Kamu udah baik sama aku, kamu udah perhatian. Dan aku juga pengen banget punya anak dari kamu. Aku mau nikah sama kamu. Aku nggak nyangka Arul akan langsung ngelamar aku. Sebentar lagi hidup aku akan berubah jadi kaya. Karena Arul mewarisi seluruh harta kekayaan kakeknya. Oh iya, gini Is. Sebelumnya aku pengen ngejelasin sama kamu. Kan baru aja kakek aku meninggal. Jadi aku juga nggak mau ngerayain besar-besar. Perlu dengan ijab kabul aja, yang penting kita sah secara agama. Gimana? Kamu setuju? Iya, aku setuju. Besok kita menikah. Oh ya? Makasih ya. Mudah-mudahan setelah nikah ini, hidup aku jadi tenang. Nggak diteror sama jelangkung lagi. Ya udah, kalau gitu kita makan. Yuk. Ayo. Kok mendadak banget sih nikahnya si Is sama si Arul? Padahal selama ini nggak pernah ngeliat mereka itu deket atau pacaran gitu. Emang sih si Is kelihatannya suka banget sama si Arul. Iya benar. Padahal si Arul sendiri kagak suka. Tapi kenapa mau nikahin dia ya? Jangan-jangan dia pakai pelet. Hah? Pelet? Gimana Is? Udah bisa dimulain? Iya Pak Ustadz, saya sudah siap. Arul udah siap? Siap. Ayo. Gimana, sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan. Pak, saya bawa koper dulu ke atas ya. Narul, ya? Bapak bantu? Oh nggak usah, nggak perlu. Makasih Pak. Sekarang aku udah tinggal di rumah ini, Bu. Di rumah orang kaya, rumah yang mewah kayak gini, Bu. Berarti derajat keluarga kita ikutan naik dong, Bu. Iya, Is. Oh iya, satu lagi lupa. Oh iya, biar aku pegang aja. Oh iya, Bapak sama Ibu terima kasih udah ngantar kita ke sini. Sama-sama Narul. Ibu masih betah di sini, Pak. Mereka kan pengantin baru. Kayak nggak ngerti aja. Iya, jadi Ibu pulang. Ya udah, sekali lagi makasih ya Pak, Bu. Iya, Narul. Iya. Please. Hati-hati ya, Pak. Narul, pamit ya. Iya, hati-hati ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, kalau gitu sekarang kita langsung aja ke atas. Habis itu sekalian kita beres-beres bareng. Yuk. Ayo. Rumahnya bagus banget ya. Untung banget aku nikah sama Mas Arul. Kok
Kok bisa ada jelangkung di sini sih?